surah Al-Baqarah di awal Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya kitab itu, yaitu Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Al-Quran Allah jelaskan sebagai huda, petunjuk, lil muttaqin, buat orang-orang yang bertakwa. Jadi Quran ini sebenarnya adalah petunjuk, pembimbing, pengarah kita. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran adalah orang-orang yang bertakwa. Cuma masalahnya siapa dia orang yang bertakwa? Tanda atau ciri orang yang bertakwa dijelaskan dalam ayat selanjutnya, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Salah satu tanda orang yang bertakwa, dia harus iman. Iman itu percaya. Definisi bahasa, iman itu percaya. Tapi definisi istilahan, iman itu diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan digerakkan dengan anggota tubuh atau perbuatan. Bagaimana? Diucapkan dengan lisan. Dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Cuma enggak cukup mengatakan Tuhannya, tiada Tuhan selain Allah. Harus dibenarkan dalam hati dan disempurnakan dengan apa? Amal perbuatan. Bapak yang hadir saat ini meyakini Tuhannya adalah Allah, benarkan dalam hati, dan Bapak Ibu gerakan kaki dari tempat kerja ke sini, gerakan tangan, fokus mata melihat ke depan, dengar, fokus telinga mendengarkan tausiah. Maka saat ini ucapan hati dan amal perbuatan sempurna. Maka Bapak Ibu kita semua saat ini iman lagi sempurna. Cuman pulang dari musola, wallahu a'lam. Ya, saat ini lagi sempurna. Kita semua gerakan. Nah, tanda orang yang beriman, dia harus percaya adanya alam gaib. Alam gaib itu apa? Umumnya orang mengatakan sesuatu yang panca indera enggak nangkep, enggak nerima, belum sampai di luar panca indera. Cuma sebenarnya yang namanya alam gaib itu adalah sesuatu yang barangkali belum kita rasakan. Yaitu apa contohnya? Kematian. Lepas selesai hidup dunia. Tapi kematian dalam Islam awal perjalanan panjang menuju akhirat. Benar nggak? Maka orang yang meninggal dunia, dia saat ini berada di alam barzakh. Barzakh artinya adalah dinding, pemisah, pembeda. Jadi teman-teman kalau ditanya apa itu barzakh, ya dinding, pembeda, pemisah. Dalam surah Ar-Rahman, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi pembeda dan pemisah. Sedangkan kubur biasanya ditambahkan imbuhan an, jadi kuburan. Jadi orang yang udah meninggal dunia, penantiannya sampai kiamat adanya di alam barzakh. Barzakh itu adalah, kubur itu adalah awal kehidupan akhirat. Dan orang beriman harus percaya dengan sesuatu yang gaib, yaitu apa? Kubur atau barzakh. Orang beriman, orang bertakwa harus percaya adanya padang mahsyar. Orang beriman dan bertakwa adanya jembatan Sirat. Pertemuan terakhir saya di sini sekitar ada sebulan yang lalu saya di sini. Lebih. Saya bicara mengenai dahsyatnya jembatan Sirat. Saya bicara di sini jembatan Sirat, dahsyatnya jembatan Sirat. Berarti kalau begitu orang bertakwa harus percaya adanya jembatan Sirat. Dan endingnya cuma dua nanti, neraka, surga. Saya tanya, percaya nggak neraka? Percaya. Surga percaya nggak? Maka sebelum bahas pintu-pintu neraka, Pak Sani, Pak Trio, saya bahas ini 10 pertemuan. 10 pertemuan tentang neraka, bahkan lebih. Makanya pintu-pintunya aja nggak selesai. Ini sampai jam 1 kurang seperempat. Enggak jam 2, jam 1 kurang seperempat. Ya, sekarang fokus, handphone taruh, kita fokus semuanya. Pertanyaannya, sebelum bahas neraka,
pertanyaannya adalah, masuk ke YouTube nggak ini? Oh, hati-hati kalau masuk ke YouTube ngomong ini. Bahaya nih, harus hati-hati ini. Saya belum lama sebelum puasa Ramadan ceramah tuh, bukan ceramah, pengajian. Saat itu saya bilang, jamaah, nanti bulan Ramadan berikanlah makan orang yang berbuka puasa pahala seperti mereka yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Dan ketika beri makan orang yang berbuka puasa, berikanlah makanan yang terbaik. Berilah makanan restoran yang paling enak rendangnya. Datanglah ke Cipete Raya atau ke Jeruk Purut, pagernya warnanya coklat, lantainya 2, namanya Pagi Sore. Dimasukin ke YouTube. Dilihat sama yang punya Pagi Sore, Pak Afdol dengan Bu Eva. Nelpon saya, ngajak ketemuan, ngasih sesuatu buat saya. Subhanallah, berkah masukin YouTube. Saya juga pernah tuh ceramah bukan ceramah, pengajian di Abu Ba. Kebetulan saya isi pengajian rutin tiap Jumat sore di Abu Ba. Sama tuh, habis pengajian diminta ke rumah Pak Haji Abu Bakar, pemiliknya Pak Abu Ba. Dia ngasih saya lagi, wallahi, voucher 3 kali makan free sama istri di Abu Ba. Wah, subhanallah. Terakhir di Carrefour Lebak Bulus, sama manajernya dikasih voucher. Tahu kalau di sini bagaimana nih? Enggak ada ngaji serta ruangan dah. Yuk. Teman-teman, handphonenya dibuka. Handphonenya dibuka, Qurannya dibuka, surah An-Najm. Surah ke-53, ayat 13, 14, 15. Surah apa tadi? An-Najm. Surah yang keberapa? 53. Ayat berapa? 13, 14, 15. Nah, ini pertanyaan, apakah neraka dan surga sudah ada apa belum? Kori 13, 14, 15. Kita ikutin dia. 13, 14, 15. Teman-teman sini sebentar, ke saya sebentar ya. Ke saya sebentar, tolong. Ada adik abang, adiknya miskin, abangnya kaya. Abang kandungnya ini kaya, adiknya miskin. Adiknya ini selalu bersama dengan Rasulullah, seperti kayak begini nih. Kalau sekarangnya ini namanya pengajian ya. Jadi selalu bersama dengan siapa? Rasulullah. Ikut pengajian, kayak begini pengajian ya. Abangnya yang kaya bilang sama Rasulullah, wahai, oh ada ibu-ibu. Ya. Gak diterusin gak nih? Abangnya yang kaya bicara sama siapa? Rasulullah. Dia mengakui kalau dirinya apa? Kaya. Kata Rasul begini kepada abang yang kaya, la'allaka turzaqu bihi. Wahai seorang abang yang kaya, kamu jadi orang kaya karena berkah punya adik yang sering ke majelis taklim. Jadi kalau begitu, hadirnya kita saat ini ditambah lagi baca Quran, maka insya Allah yang kena barokah bukan hanya buat kita, tapi keluarga, istri dan anak-anak yang sedang di mana-mana, insya Allah jadi barokah. Ustadz, kok baca Qurannya bareng-bareng sih? Iya, barangkali di antara kita dari sejak semalam sampai sekarang ada yang belum baca Quran. Kita baca bareng. Atau jangan-jangan bukan sejak semalam, sejak kemarin belum buka Quran. Atau jangan-jangan sejak 3 hari yang lalu. Sekarang kita baca bareng-bareng ya. Ayo Patrio, kita ikutin dia. Auzubillah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazzalta ukhra. Yuk. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Inda sidratil muntaha. Inda sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Indaha jannatul ma'wa. Yuk, sekarang kita baca bareng-bareng. Satu orang tolong artikan, siapa di antara Bapak? Satu orang aja. Siapa yang ingin? Siapa satu orang yang pengen bacakan artinya? Siapa? Pak Budi. Sebentar Pak Budi. Yuk, sama-sama yuk. Ulangi lagi, bareng-bareng bacanya.
13, 14, 15. Nanti Pak Budi yang bacakan artinya bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Silakan Pak Budi. Harus tekan lagi Pak. Tekan lagi ada? Nggak ada artinya di situ. Ada Bapak, tolong Bapak perhatikan Pak. Ya, silakan. Dan sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, saya ngomong. Saya cek ini Bismillah. Bapaknya nyebutin Bismillahirrahmanirrahim. Tukar Pak. Pak Budi pakai ini. Bapak jangan berhenti Bapak. Ya, sebentar Pak Budi. Jadi Pak, kalau saya ngecek speaker enggak cek enggak, saya Bismillah. Nandanya cek speaker. Kalau Pak Budi baca ya Bismillah juga. Silakan Pak Budi. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Ulangi lagi. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang lain pada waktu yang lain. Dalam rupanya yang asli pada waktu yang apa? Lain. Sini Bapak sebentar. Bukan saya yang menyampaikan sebenarnya. Saya baca dari tafsir. Sesungguhnya Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya dalam waktu yang lain. Berarti berapa kali melihatnya? Ya Allah, mudahkan jamaah dapatin ilmu. Ya Allah, mudahkan. Ya Allah. Saya ulangin. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk wujud aslinya di waktu yang lain. Berarti berapa kali melihat beliau? 2 kali. Dalam wujud apa? Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Malaikat Jibril bisa berubah menjadi siapa? Tapi saya belum menemukan malaikat berubah menjadi binatang, kecuali siapa? Setan atau iblis. Rasul mengatakan al-hayatu minasyaiton. Hati-hati dengan ular, karena setan bisa merubah bentuknya menjadi apa? Ular. Dalam hadis Sahih Muslim, apabila kalian menemukan ular, tunggulah 3 hari. Apabila setelah 3 hari ular masih berbentuk ular di tempat yang kalian lihat, maka itu adalah ular yang sebenarnya. Apabila sebelum 3 hari kita sudah tidak menemukan ular di tempat yang kita lihat, maka itu siapa? Setan. Al-kalbul aswad minasyaiton. Hati-hati dengan anjing yang berwarna hitam, karena setan pun bisa menyerupakan bentuknya dengan siapa? Anjing yang berwarna hitam. Tapi Rasulullah pernah melihat malaikat Jibril berbentuk manusia. Nah, bagaimana Rasulullah melihat bentuk malaikat Jibril dalam bentuk aslinya? 2 kali. Pertama di Gua Hiro, kedua di langit ke-7. Pertama di Gua Hiro, kedua Rasulullah SAW langsung pingsan melihat malaikat Jibril. Beliau membentangkan sayapnya menutupi timur sampai barat, dan jumlah sayapnya ada dalam tafsir Ibnu Katsir berjumlah 600 sayap. Rasul langsung pingsan kaget. Tapi ketika melihat kedua kalinya, pingsan enggak? Enggak. Kenapa enggak pingsan yang kedua kalinya? Sudah apa? Sudah pernah lihat. Saya belum bicara loh bentuknya malaikat penjunjung arsy. Ya, bagaimana besarnya, nanti akan melebar lagi. Jadi kalau begitu, Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, membentangkan sayapnya berjumlah berapa tadi? Menutupi langit. Dari ujung timur sampai barat tuh langit ketutup oleh sayapnya siapa tadi? Jadi malaikat itu nggak kayak kita, dahsyatnya minta ampun. Silakan Pak. Yaitu di Sidratil Muntaha. Di mana? Ketika peristiwa Isra Mi'raj, akhir perjalanan Rasulullah di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di mana Ustaz? Langit ke-7. Jarak dalam hadis Imam Ahmad, jarak antara bumi menuju langit pertama yaitu masirah khamsumi asana, butuh waktu 500 tahun. Dari langit pertama ke langit kedua butuh waktu 500 tahun. Maka dari bumi sampai langit ke-7 butuh waktu berapa tahun? 3.500 tahun. Di langit ke-7 yang pertama ada apa? Ini. Ya Allah, mudahkan jamaah dapatin ilmu. Ya Allah, mudahkan. Ini tadi apa tadi?
Bapak fokus ya. Fokus ya. Ada apa tadi? Sidrotul. Sidro pohon bidara. Pohon bidaranya sama nggak Ustaz sama pohon bidara yang di muka bumi? Beda. Menurut ulama ada berpendapat pohon bidara yang ada di langit 7 jumlah daunnya pohon bidara itu sebanyak makhluk yang ada di muka bumi. Apabila daunnya itu kering, layu dan jatuh, maka ada makhluk di muka bumi yang meninggal dunia. Semoga daun saya masih muda dan seger. Insya Allah umur panjang. Kok nggak amin buat saya? Ya. Terus ini nih. Di langit ke-7 juga ada yang namanya Baitul Makmur. Baitul Makmur adalah tempat tawafnya malaikat di atas langit. Sedangkan tawafnya manusia yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram adalah Ka'bah Baitullah. Dan di atas langit 70.000 malaikat masuk ke Baitul Makmur dan tidak kembali lagi. 2. Dan yang ketiga, barang-barang di langit 7 ada Sidratul. Yang kedua, di langit 7 ada Baitul. Dan yang ketiga, langit 7 ada yang namanya Lauhul Mahfuz. Apa? Lauh papan. Mahfuz terjaga. Maksudnya apa? Catatan takdir manusia nggak bisa dicuri oleh jin. Jadi siapa istri saya? Siapa istri bapak? Bukan, salah. Siapa istri bapak semuanya? Jadi satu istrinya. Nah, siapa istri bapak semuanya? Siapa suami ibu? Di mana kita meninggal? Kapan kita meninggal? Berapa jumlah anak kita? Semuanya itu sudah tertulis dalam buku namanya apa? Lauhul. Takdir itu terbagi jadi 2, mubrom, musayyar. Berapa? Bapak nggak ada yang nyatet ya? Oh, rekam. Ya nggak bisa ngomong saya ya. Catat Pak, biar barokah ya. Takdir dibagi jadi berapa? 2. Pertama mubrom, kedua musayyar. Apa siapa? Pak Iwan. Udah nikah? Boleh yang macam-macam. Bapak Ilyas, Bapak Iwan, kita semua lahirnya laki, pesen apa enggak? Maka apabila dilahirkan laki, memang takdirnya dari Allah. Rubah jadi perempuan, merubah takdir haram. Bisa dipahami? Takdir apa itu Ustaz? Mubrom. Takdir yang nggak bisa dirubah. Ini hidung begini, lahir di Cipete saya, bapak tingginya sekian, kulitnya kayak begitu, itu mubrom, nggak bisa dirubah. Makanya sorga ada 8 pintu. Nomor 7 pintu sorga namanya pintu ikhlas. Buat siapa Ustaz? Dia ikhlas nerima takdir. Tolong jangan tersinggung. Lahirnya nggak normal, anaknya nggak senormal anak-anak orang lain. Itu kemauan siapa itu? Apa ada orang tua mau punya anak seperti itu? Enggak ada. Berarti orang tua itu adalah manusia pilihannya Allah. Dan apabila dia nerima takdir mubrom yang Allah tentukan dalam Lauhul Mahfuz, berarti jaminannya apa? Surga. Ustaz, bisa nggak pintu ikhlas dipakai buat istri yang ikhlas suaminya nikah lagi? Bapak setuju apa enggak? Bentar, ibu setuju nggak? Enggak. Nah, terus enggak ini? Anak saya 2, udah ada tuh dalam Lauhul Mahfuz. Yang pertama Haura, saya berikan nama perempuan. Ustaz pengen laki makan daging, saya makan daging, tetap aja perempuan. Tapi jangan berkecil hati. Dalam hadis Tirmizi, barang siapa orang tua yang punya anak 3, tiga-tiganya perempuan, dididik sabar, dididik ikhlas sampai menjadi wanita-wanita yang solehah. Dalam hadis Tirmizi, kunna lahunna sitra minan nar, maka 3 orang anak perempuan ini akan menjadi penghalang orang tuanya masuk api neraka. Jadi saya kurang berapa tuh? Cuman pengen juga laki, semoga yang keempat laki. Tak perempuan lagi 5 laki, penasaran. Perempuan lagi tak 6 laki, insya Allah. Perempuan lagi barangkali dari yang lain laki. Amin. Nah teruskan. YouTube nih. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Udah ganti sekarang, udah sini dibacakan. Pak, siapa tadi? Pak Ilyas, tolong angkat suaranya Pak. Ini pakai speaker ini dari awal Pak. 13, 14, 15. Coba angkat suaranya Pak Ilyas. Iya, dari awal, coba. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Paham ini sudah?
Nggak bareng-bareng, paham nggak? Di mana ngelihat Jibril di mana ngelihat malaikat Jibril dalam bentuk dalam bentuk asli di waktu yang lain? Silakan Pak Iwan. Pak Ira, silakan. Yaitu di Sidratul Muntaha. Di mana? Jadi di Sidratul Muntaha ketika akhir perjalanan Isra Mi'raj di pohon bidara, Rasul ngelihat siapa? Malaikat Jibril. Terus di dekatnya ada surga tempat tinggal. Di mana? Di Dekat mana? Ada apa? Barang-barang ada apa? Jadi saya tanya, sekarang surga udah ada belum? Tahu dari mana? Alhamdulillah. Ada apa nggak surga sekarang? Ada. Surga sekarang udah ada. Dari mana darinya? Ini kok saya tahu sih? Dari tafsir. Bukan saya, Pak. Bahkan ketika tafsir beda pendapat, saya cari tafsir ulama yang sepakat. Makanya gini, apabila terjadi perbedaan pendapat, ikuti siapa? Suara mayor. Apabila pendapat ulama beda, satu beda, ikutin ulama kebanyakan. Apalagi sudah ijtima, ikutin. Paham gak tujuan saya ini? Viral, nggak ini viral. Dah, terusin lagi. Allahu Akbar. Jadi mau begini saya nih. Ya, jadi surga udah ada belum? Nah, nggak cukup Pak waktunya Pak. Seberapa lagi saya selesai? Enggak. 1/10 selesai. 1/4 selesai. Nah, jadi surga udah ada belum? Sekarang saya tanya lagi. Kalau surganya udah ada, bidadarinya ada nggak? Nah, saya tulis. Saya lihat sebentar. Nih, hadisnya Tirmizi, nomornya 1174. Yang kedua ada di hadis Ibnu Majah, nomornya 2041. Kalau saya bawa buku hadisnya berat tebel, saya tulis. Saya lihat. Oh, kelihatan nggak? Masa nggak kelihatan sih? Loh, ada nggak nih tulisannya? Ada nggak tulisannya nih? Ada kan? Saya bacain ya. Dalil yang menunjukkan bidadari udah ada. Baik. Rasul bersabda, la tuzi mar'atun zawjaha fid dunya. Fokus Bapak Ibu. Kata Rasulullah, janganlah seorang istri sekali-kali nyakitin hati suaminya. Setuju apa enggak? Setuju, Bu? Setuju. Jangan sekali-kali si istri nyakitin mana? Suaminya, tapi suami yang bagaimana? Setuju nggak, Bu? Suami yang bagaimana dulu? Nah, kalau umpama haknya istri, kewajiban suami udah terpenuhi, suaminya masih disakitin, apa yang terjadi? Illa qalat zaujatuhu minal huril ain. Apabila suami haknya istri sudah terpenuhi, kewajiban suami sudah terpenuhi, tapi disakitin sama suaminya, maka bidadari surga mengatakan, la tuzi qatalakallah. Wahai seorang istri, jangan sakitin suamimu sekarang, Allah murka sama kamu. Kata siapa ini? Bidadari. Fa inna ma huwa indaka dakil. Sekarang suamimu itu yang di dunia adalah tamu buatmu. Yushiku ayyufariqaki ilaina, nanti di sorga jadi pendamping kami. Kata siapa ini? Bidadari. Jadi kalau bapak disakitin sama istri, bapak udah kerja, udah semangat, haknya terpenuhi, bidadari cemburu Pak. Jadi sekarang udah amin lagi. Jadi sekarang bidadari ada apa enggak nih? Ada. Masalahnya bidadari cantikan mana sama istri? Istri. Oh, benar. Coba fokus ya. Jangan memahami urusan akhirat dengan akal dunia. Jangan memahami urusan akhirat dengan apa? Akal dunia. Nyambung gak? Kuburan lebarnya 1, panjangnya 2, dalamnya baiknya 2, dikuburkan di liang lahat. Apabila ini mayit, saya tanya bentar, sempit nggak? Sempit. Akal dunia. Tapi menurut pandangannya akhirat beda sama akal dunia. Fayufsahu lahu qabrun madda basarihi. Apabila dia bisa menjawab 4 pertanyaan munkar dan nakir. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma kitabuka, apa kitabmu? Kuburannya Allah lapangkan sejauh matanya memandang.
Pandangan Bapak akhir cuma sampai tembok. Nanti keluar dari musola, lihat langit. Mana batas akhir pandangan kita? Dan itulah akan dilapangkan kubur-kubur orang-orang yang soleh dan istiqomah. Jadi kalau begitu, secara akal-akalan dunia sampai ke kuburan. Tapi menurut pandangan akhirat apa? Begitu pula saya tanya, nanti saya di surga begini nggak? Ya Allah, Bapak mana tahu lagi. Kan udah nyambung tadi, astagfirullahaladzim. Harus diruqyah nih. Kan udah saya bilangin tadi, jangan memandang urusan apa tadi? Akhirat dengan apa? Wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Nanti kalian akan dibangkitkan di hari kiamat dalam bentuk yang kalian tidak pernah ketahui. Ketika masuk surga, tambah mulia. Ketika masuk neraka, tambah hina. Dirsul kafir au nabul kafir mislu Uhud. Hadis sahih. Gigi taringnya, gigi gerahamnya penduduk neraka segede gunung Uhud. Segede. Paham gak nih Pak? Nggak percaya nggak? Kalau begitu saya, Pak Sani, Pak Iwan dan semuanya nanti di surga begini nggak? Berubah lebih apa? Begitu pula istri Bapak. Maaf, nyambung nggak ucapan saya ini? Masuk surga lebih cantik apa kayak begitu? Jadi pilih mana? Istri atau bidadari? Jangan memandang urusan dunia dengan apa? Akhirat. Begitu pula sebaliknya. Kata Rasulullah, nisa'ud dunya khairun minal huril ain. Wanita di dunia yang masuk surga, dia lebih cantik dan dia lebih mulia ketimbang bidadari surga. Pak, dalam hadis Tirmizi dikatakan, orang yang meninggal dunia mati syahid. Orang yang meninggal dunia mati syahid. Yang meninggalnya di jalan Allah. Siapa dia, Ustaz? Nanti manusia keluar dari kuburan, ada yang pakai kain ihram sambil talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Siapa dia keluar dari kuburan pakai kain ihram sambil bertalbiyah? Umatnya Rasulullah yang meninggal dunia di tanah suci sedang umroh atau haji. Subhanallah. Sedang apa tadi? Umroh atau? Nanti meninggalnya apa dia? Syahid. Siapa lagi Ustaz yang meninggal dunia syahid? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari tempatnya menuju ruangan menurut pengajian, kemudian meninggal dunia sedang pengajian, dalam perjalanan di pengajian atau pulangnya, dia berada di jalannya Allah, syahid. Maka Bapak meninggal dunia sekarang syahid. Bukan saya, Bapak. Yang ketiga, ada lagi nggak Ustaz yang meninggal dunia syahid? Jangan sempit mengartikan ibadah. Ibadah bukan hanya ke masjid, ke musola. Ibadah bukan hanya pengajian, bukan hanya baca Quran. Saya tanya, kerja ibadah enggak? Enggak ada. Kerja itu ibadah. Rasul mengatakan, mana amsakalan min amali yadihi amsa maghfuran lahu. Yang sorenya capek kerja dari pagi, sorenya capek amsa maghfuran lahu. Dosa-dosanya di sore hari diampuni sama Allah. Jadi ada pengampunan dosa bukan hanya dengan sholat. Ada pengampunan dosa bukan hanya ke tanah suci. Tapi Bapak kerja dari pagi, entar pulang asar Pak, sore pulang, dosa Bapak tanpa disadari diampuni dosa-dosanya. Makanya dalam hadis Tobroni, Sa'ad bin Mu'az dilihat tangannya sama Rasul pada hitam keras. Apa? Kapalan. Kata Rasul, ma balu yaduka ya Sa'ad? Ada apa dengan tanganmu wahai Sa'ad? Kata Sa'ad, megang cangkul ya Rasul. Sering megang cangkul demi menafkahi anak istri. Sehingga begini, kata Rasul, tanganmu dan jasadmu diharamkan dimakan api neraka. Makanya Bapak megang keyboard biar lebih ini. Tapi kerja yang bagaimana? Ikhlas. Di ruangan kantor sama perempuan gak cubit-cubitan, gak saya goda-godain, nggak berduaan makan pulang pergi di restoran, di rumah makan berduaan, jangan. Itu bisa dibuat apa? Fitnah. Jadi kalau begitu Bapak ntar pulang ke ruangan kantor, nyalain komputer laptop, bismillahirrahmanirrahim, meninggal, gak syahid. Mau? Amin. 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 Masya Allah, gitu ya. Apa yang terjadi? Orang yang meninggal dunia mati syahid ditemenin sama 70 bidadari sorga. Ustadz emang kuat? Saya bilang, jangan memahami urusan akhirat dengan akal dunia. Paham tujuan saya ini Pak? Jangan memahami begitu, nggak bisa. Apa yang terjadi? Yuto kuwah mi'ah,
laki-laki penghuni sorga kekuatannya melebihi 100 kali lipat laki-laki yang ada di dunia dalam berhubungan badan sama bidadari atau istrinya. Tapi 70 bidadari, istrinya di depannya. Cemburu nggak? Nggak. Cemburu nggak? Nggak. Cemburu nggak? Cemburu cabut. Jadi sorga sekarang udah ada belum? Ada nggak? Sekarang neraka. Buka surah Ghafir. Surah apa? Ghafir, surah 40 ayat 46. Baru nih tentang neraka. Surah apa tadi? Ghafir, surah 40. Nanti kita buka pertanyaan. Ayat berapa? 46. Surah Ghafir, surah 40 ayat 46. Sebagian Quran menyebutnya bukan Ghafir, tapi menyebutnya Al-Mu'min. Apa nyebutnya? Al-Mu'min. Sudah belum? Sudah? Sudah belum? Yuk kita baca lagi bareng-bareng. Pak siapa gantian? Satu orang? Pak ini? Oh enggak kelihatan. Dengar bapak lagi ya? Ngapa? Ada speakernya tadi? Deketan Pak sama dia Pak. Yuk sama-sama. Surah Al-Mu'min, Ghafir ayat berapa? 40. Nah, yuk angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya gini berhenti ya. Kita berhenti ya, bareng-bareng. An-naru yu'raduna 'alaiha quduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ulangi lagi yuk, bareng-bareng. An-naru yu'raduna 'alaiha quduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Silakan Pak Ilyas. Angkat suaranya Pak, tolong Pak. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Ulangi lagi. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Fokus Pak. Kepada mereka. Merekanya ini menurut jumhur atau mayoritas ulama tafsir adalah penghuni kubur yang durhaka. Penghuni kubur yang durhaka dilihatin neraka, diperlihatkan neraka. Tiap kapan? Barang-barang. Tiap kapan? Jadi si penghuni kubur dikasih lihat neraka. Tiap kapan? Kalau begitu ada nggak neraka? Ada. Sorganya ada, surah An-Najm. Nerakanya ada apa enggak? Ada. Silakan Pak, terus dari awal coba. Iya. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Hadis ini, ayat ini ditafsirkan oleh hadisnya Rasulullah. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Apabila si penghuni kubur adalah calon penghuni sorga, maka yang diperlihatkan bukan neraka, tapi apa? Surga. Tiap kapan? Pagi dan sore. Jadi kalau begitu, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, keluarga kita yang sudah wafat, dia yang sekarang berada di alam barzah, cuma dua pilihannya: dikasih lihat surga atau dikasih lihat tiap kapan. Jadi mereka di kuburan sebelum kiamat tahu nggak bakalan surga atau neraka? Tahu. Jangan ragu-ragu Bapak. Ya udah dua kali. Ya. Dia diperlihatkan apa tadi? Neraka dan surga tiap kapan? Ayah saya udah meninggal, ibu saya sudah meninggal. Barangkali di antara bapak dan ibu hadirin pada siang ini ada yang meninggal keluarga. Maka mereka di alam barzah cuma dua pilihannya: diperlihatkan surga atau tiap kapan. Apabila dia tahu kalau diperlihatkan surga, apa diantaranya? Saya tanya, kalau udah meninggal yang nemenin kita siapa? Amal. Ya amal. Amalnya itu berbentuk apa? Fayati rajul hasanul wajah, hasanul siyab, thayyiburi. Nanti di kuburan kita baru datang ada sosok yang berbentuk wajahnya bagus, bajunya bagus, baunya wangi. Gimana? Wajahnya bagus,
Siapa dia? Dia bicara absyir billadzi yasuruka, akan memberikan kabar gembira kalau kita adalah penghuni sorga. Kata si orang yang wajahnya, bajunya, baunya, lah yang di kuburan bingung siapa orang gak dikenal ini. Ditanya, man anta, siapa kamu? Dia yang wajahnya bagus, bajunya bagus, baunya wangi, bicara, ana amaluka soleh, aku amal soleh. Maka semalam bapak tahajud, pahala nggak? Subuh berjamaah di masjid, pahala nggak? Hari ini bapak kerja, pahala nggak? Hari ini bapak dan kita semua puasa sunnah, pahala nggak? Maka pahala di kuburan berubah jadi manusia, wajahnya bagus, bajunya bagus, bau wangi, ngasih info masuk. Dan dia bicara, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah kiamat segera terjadi. Jadi apabila kalau dia tahu apa kalian sorga, dia minta kiamat apa? Cepat. Apabila dia tahu itu masuk neraka, dia minta kiamat jangan buru-buru, karena siksa kubur enggak seberapa ketimbang siksanya api neraka. Jadi orang tua kita, keluarga kita yang udah meninggal dunia, cuma dua pilihannya, diperlihatkan surga atau apa? Tiap kapan? Dari pembahasan saya semua ini menyimpulkan kalau surga ada apa enggak? Ada. Neraka ada apa enggak? Dari mana tahunya? Dari Ustadz. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Dari mana? Ya Allah yang bilang Ustadz berangkat haji, ya Allah. Astagfirullahaladzim.